Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Eits, jangan lupa comment, like, and subscribe dulu ya. Karena banyak banget yang request di TikTok maupun di Instagram aku tentang amaliyah ketika haid. So, here we go. Konten kali ini adalah amaliyah saat wanita haid. Yang pertama, mencari ilmu. Karena dalam Islam mencari ilmu ini merupakan suatu yang bersifat fardhu atau wajib. Bisa dengan membaca buku atau kitab, kemudian mendatangi majelis-majelis ta'lim, ataupun belajar untuk sekolah atau kuliah kalian. Nah, karena menuntut ilmu ini bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain, maka dia bersifat ibadah dan dia setara dengan jihad, teman-teman. Aku jadi teringat penjelasan seorang ustadz ketika di pondok. Ketika kita berangkat sekolah atau kuliah, lalu kita berniat untuk menuntut ilmu, dan di tengah jalan kita kecelakaan atau naudzubillah meninggal dunia, maka kita dihitung jihad ketika itu. Amaliyah yang kedua adalah bersolawat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan, Allah dan malaikat-malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Nah, kita sebagai orang yang beriman juga dianjurkan untuk bersolawat dan mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad. Dan tidak ada larangan ketika haid membaca solawat, jadi perbanyak solawat ya teman-teman. Fadilah solawat ini juga besar sekali sebagaimana hadis, barang siapa yang membaca solawat sekali saja, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rahmat padanya sebanyak 10 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan lupa dijawab ya. Amaliyah ketiga adalah berzikir. Ada berbagai macam berzikir, contohnya takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Sama seperti sholawat, zikir ini bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, kecuali di kamar mandi loh ya. Oh ya, kalian tahu nggak? Zikir ini merupakan indikasi hidupnya hati kita. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, perumpamaan antara orang yang zikir pada Tuhannya dan yang tidak, seperti antara orang yang hidup dan yang mati. Nah, sebentar lagi bulan puasa, dan ini ada zikir khusus ketika Lailatul Qadar. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, andaikan aku bertemu Lailatul Qadar, doa apa yang bagus dibaca?" Lalu Rasul menjawab, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Amalan yang keempat adalah berbuat kebaikan. Sesuatu yang bernilai ibadah itu tidak hanya berkaitan dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Contohnya menolong, membantu orang tua, bersih-bersih, memberi bantuan kepada fakir miskin, dan sebagainya. Nah, supaya semua kegiatan kalian itu bernilai pahala, jangan lupa niat yang baik-baik terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yap, semua amalan tergantung pada niatnya. Contoh, sebelum kalian menyapu rumah, kalian berniat, ya Allah, aku berniat menyapu rumah supaya dapat digunakan beribadah. Ya Allah, aku mengepel rumah supaya dapat nyaman ketika digunakan untuk sholat, dan lain sebagainya. Nah, apalagi pas bulan puasa nanti nih, katanya tidur kan ibadah. Itu tidak akan bernilai ibadah ketika kalian tidak berniat terlebih dahulu. Nah, sebelum tidur, contohnya kalian berniat seperti ini. Ya Allah, aku berniat tidur supaya nanti ketika bangun, saya menjadi segar dan bisa semangat untuk beribadah kepadamu. Oke, that's all. Jangan lupa diamalkan, dibagikan ke teman-teman yang lainnya supaya menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.